Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik siaga yang kakak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Sebagaimana poin SKU nomor 25, yaitu dapat menyebutkan sedikitnya dua macam alat komunikasi tradisional dan modern, maka hari ini kita akan belajar mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik ada yang tahu apa yang dimaksud dengan alat komunikasi? Oke, kita pelajari sama-sama ya, apa yang dimaksud dengan alat komunikasi. Alat komunikasi berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan alat. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, alat komunikasi adalah alat yang dipakai dalam menyampaikan, mengirim, atau menerima pesan dan berita antara dua orang atau lebih. Sebetulnya, alat komunikasi ini terdiri dari berbagai jenis. Namun di sini kita akan kelompokkan. Alat komunikasi ini menjadi dua macam. Nah, yang pertama yaitu ada alat komunikasi tradisional dan yang kedua yaitu ada alat komunikasi modern. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada alat komunikasi tradisional. Beberapa alat komunikasi tradisional mungkin saat ini sudah jarang digunakan atau bahkan ditinggalkan. Namun, bukan berarti seorang anggota pramuka, khususnya pramuka siaga, ikut melupakannya. Dalam kondisi dan situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat, penggunaan alat komunikasi tradisional kerap kali dibutuhkan. Nah, jenis-jenis alat komunikasi tradisional ada banyak. Yang pertama yaitu kentongan. Masyarakat Indonesia, terutama Jawa, telah menggunakan kentongan dengan kode pukulan tertentu untuk melakukan komunikasi. Dari bunyi pukulan kentongan tersebut, masyarakat mengetahui bunyi pengumuman yang disampaikan, seperti diminta berkumpul, melakukan kerja bakti, kemudian pengumuman adanya kejadian luar biasa seperti kematian, tindakan kejahatan, maupun bencana. Selanjutnya, bendera semapur. Adik-adik pramuka pasti sudah tidak asing lagi dengan bendera semapur, karena bendera ini kerap kali digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Bendera semapur merupakan salah satu alat komunikasi tradisional untuk mengirimkan dan menerima berita atau pesan. Dalam pramuka, isyarat semapur masih tetap diajarkan sebagai salah satu keterampilan kepramukaan atau biasa disebut dengan scouting skill. Selanjutnya ada peluit. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan sejak lama, bahkan hingga kini masih digunakan, seperti dalam permainan olahraga, sepak bola, sebagai bentuk komunikasi antara wasit dan pemain. Pun oleh anggota pramuka, peluit dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan isyarat Morse. Nah, biasanya peluit yang digunakan untuk Morse ini peluit yang ada di sebelah kiri yang berbentuk panjang. Kemudian selanjutnya ada tangan. Anggota tubuh ini pun dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan tentunya sudah digunakan sejak lama. Dengan gerakan atau isyarat tangan, orang lain memahami pesan atau perintah yang disampaikan oleh orang lain. Oke, selanjutnya yaitu ada alat komunikasi modern. Seiring dengan berkembangnya zaman, alat komunikasi mengalami kemajuan pesat. Komunikasi yang semula hanya menggunakan alat-alat tradisional, kini dapat dilakukan dengan berbagai alat elektronik yang canggih.
Tentunya seorang pramuka pun tidak boleh ketinggalan zaman dalam mengenal dan mengetahui serta mengoperasikan alat-alat komunikasi modern tersebut. Nah, di sini ada berbagai jenis-jenis alat komunikasi modern. Yang pertama ada telepon. Telepon menjadi salah satu alat komunikasi modern di mana dua orang yang berlainan tempat, bahkan berjauhan dapat berbicara, mengirim, menerima berita secara langsung. Selanjutnya ada televisi. Alat ini pasti ada di rumah kalian masing-masing. Karena hampir setiap warga Indonesia memiliki alat komunikasi ini. Nah, televisi merupakan alat komunikasi modern untuk mengetahui berita dan hiburan. Kemudian selanjutnya ada handphone. Nah, handphone ini merupakan pengembangan dari telepon konvensional yang bersifat mobile atau dapat dibawa kemana-mana. Kemudian selanjutnya ada komputer atau laptop. Nah, alat komunikasi yang satu ini memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai hal, mulai dari menonton video, mendengarkan musik, menonton televisi, mengirimkan email, membaca berita online, dan lain-lain. Terutama jika tersambung dengan jaringan internet, maka jangkauannya akan semakin luas. Selanjutnya yaitu ada koran atau majalah. Nah, ini merupakan media komunikasi yang berbentuk cetak atau tulisan. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis alat komunikasi tradisional dan modern. Oke, di sini kita sebagai seorang anggota pramuka semenjak usia siaga semestinya mengetahui, mengenal, dan memahami serta dapat mengoperasikan alat-alat komunikasi tersebut. Terlebih hal ini merupakan syarat pencapaian SKU pramuka siaga baik untuk tingkat siaga mula, bantu, maupun tata. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, semoga adik-adik dapat memahami apa saja yang dimaksud dengan alat komunikasi tradisional dan modern. Selanjutnya, adik-adik jangan lupa mengisi daftar kehadiran ya bagi yang belum. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan dari materi hari ini mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.